Halo pemirsa, welcome to Kingdom Theory Channel. Kali ini kita akan membahas tentang peperangan Kediri versus Sriwijaya tahun 1103 Saka berebut hegemoni di Nusantara. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Ingat pemirsa, subscribe itu gratis. Dalam naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang ditulis tahun 1682 Masehi, kita bisa menjumpai catatan mengenai peperangan antara Kerajaan Kediri melawan Kerajaan Sriwijaya yang terjadi pada tahun 1103 Saka. Dua kerajaan besar di bumi Nusantara saat itu berebut hegemoni dan dominasi kekuasaan. Di Nusantara bagian barat dan Nusantara bagian timur. Mari kita baca naskahnya dari Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, yang naskah ini telah berumur kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Raja Kediri pada tahun 1103 tahun Saka besar sekali keinginannya untuk memperluas kerajaan Kediri. Sri Gandra yang bergelar Sri Kron Cayahanda Buwana Palaka Parakrama Nindita Dikjayo Tunggadewa kemudian bersama angkatan perang Kediri menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di pulau-pulau di bumi Nusantara, termasuk yang ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau sebelah timurnya. Penjelasan: Raja Kediri mulai melakukan kampanye militer kepada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa di sebelah timur serta kerajaan-kerajaan lain di sebelah timur Pulau Jawa. Armada lautnya yang besar berangkat beriringan menuju ke utara, ke timur, dan ke barat. Mereka selalu mendapat kemenangan dalam perangnya. Tetapi kerajaan-kerajaan di pulau bagian barat semua sudah tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, bala tentara Kediri lalu menyerang kerajaan Sriwijaya. Demikianlah armada laut Kediri dengan Sriwijaya berperang di tengah laut. Penjelasan: peperangan yang terjadi antara Kediri dan Sriwijaya tahun 1103 Saka ini terjadi di tengah laut Jawa bagian barat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa peperangan yang terjadi adalah perang laut antara armada laut Kediri melawan armada laut Sriwijaya. Pada peperangan itu, keduanya bertempur dengan gagah berani. Tiada yang kalah. Masing-masing kembali ke negerinya. Cita-cita Sang Prabu Kediri tidak tercapai, sedangkan kerajaan Sriwijaya tidak berani menyerang Kediri. Dengan sendirinya, Raja Sriwijaya kemudian menyuruh utusannya untuk pergi kepada Maharaja Cina, memberitahukan dan meminta bantuan Sang Maharaja Cina karena kerajaan Kediri ingin menyerang kerajaan Sriwijaya.
Bukankah sudah lama kerajaan Sriwijaya bersahabat dengan kerajaan Cina? Begitu juga kerajaan Kediri sudah lama bersahabat dengan kerajaan Cina. Penjelasan. Ternyata baik kerajaan Kediri dan Sriwijaya sama-sama memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Kekaisaran Tiongkok. Pada peperangan ini, baik Kediri maupun Sriwijaya sama-sama meminta bantuan kepada Tiongkok. Kemudian Maharaja Cina mengutus dutanya untuk membawa 2 pucuk surat, yaitu sepucuk surat untuk diberikan kepada Raja Sriwijaya dan yang sepucuk lagi untuk diberikan kepada Raja Kediri. Hal ini dilakukan oleh Sri Maharaja Cina supaya kerajaan Kediri dan kerajaan Sriwijaya segera mengakhiri perseteruan di antara mereka, serta segera mengadakan perundingan. Penjelasan. Kekaisaran Tiongkok melihat situasi yang berkembang, menyikapi perperangan yang terjadi di Nusantara antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Sriwijaya tersebut dengan tidak memihak pada siapapun juga. Alih-alih, Kaisar Cina menyerukan untuk segera diadakan gencatan senjata. Pada akhirnya, Raja Kediri mempertimbangkan kembali dan mengakhiri perseteruan dengan menjalin persahabatan. Adapun yang dijadikan tempat mengadakan perjanjian persahabatan kedua negara itu adalah Sundapura di bumi Jawa Barat, serta yang menjadi saksinya dari beberapa negeri, yaitu utusan dari kerajaan Cina, utusan kerajaan Yawana, utusan kerajaan Sangka, utusan kerajaan Singhala, utusan kerajaan Campa, utusan kerajaan Gaudi, dan beberapa utusan kerajaan dari bumi Barata. Penjelasan. Pada saat itu, tahun 1103 Saka, belum ada perserikatan bangsa-bangsa. Namun demikian, perjanjian damai antara Sriwijaya dan Kediri telah disaksikan oleh utusan-utusan dari Kekaisaran Tiongkok serta utusan dari seluruh kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara. Hal ini sebanding dengan PBB atau ASEAN di zaman modern sekarang ini. Dengan segala usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya selesailah dengan sempurna dengan mempererat persahabatan dan saling bekerja sama di antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Kediri dalam segala hal pada tahun 1104 Saka. Keduanya menaati perjanjian persahabatan itu. Kemudian kerajaan Sriwijaya sejak saat itu menguasai pulau-pulau di bumi Nusantara sebelah barat, serta kerajaan Sanghyang Hujung. Sedangkan kerajaan Kediri semenjak itu menguasai pulau-pulau di bumi Nusantara sebelah timur. Penjelasan. Sejak perjanjian damai tersebut terjadi kesepakatan bahwa Sriwijaya menguasai kekayaan-kekayaan di bumi Nusantara bagian barat, sedangkan kerajaan Kediri menguasai kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara sebelah timur. Mereka sepakat untuk tidak mengganggu satu sama lain karena masing-masing dari kedua kerajaan besar tersebut telah memiliki kaflingnya masing-masing. Di antara kekuasaan kerajaan Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan yang takluk kepada kerajaan Sriwijaya adalah Trengganu, Pahang, Langkasuka, Kalantan, Jelutung, Semuang, Tamralingga, Grahi,
Palembang, Lamuri, Jambi, Dharmasraya, Tandis, Kawas, Batak, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampehal atau Mandahiling, Tumihang, Parilak, dan di barat Lawas Samudra, dan di Lamuri, Batan, Lampung, Barus, termasuk juga Jawa Barat di bumi Sunda, yaitu daerah yang berada di sebelah barat Sungai Cimanuk atau di sebelah timur Sungai Citarum ke sebelah barat. Penjelasan untuk di Jawa sendiri, perbatasan hegemoni kekuasaan berada di Sungai Cimanuk dan Sungai Citarum. Khusus di Pulau Jawa, kekuasaan dan hegemoni terbagi dua antara Kediri dan Sriwijaya. Adapun bagian timurnya merupakan daerah Kerajaan Kediri sampai Jawa Timur dan Mahasin dan sekitar Pulau Sumatera. Sedangkan yang termasuk kerajaan daerah atau taklukan Kerajaan Kediri diantaranya yaitu Tumapel, Medang, Ujung Galuh, Jenggi, daerah Jawa Tengah, Gurun, dan pulau-pulau yang ada di Gurun Tenggara, Nusa Bali, Bedahulu, Luah Gajah, Sukun di Taliwang, dan Dompo Sapi, Sangyang Hapi, Bim, Seran, Hutan, Lombok, Mirah, Saksakani, Bantayan, Luwuk. Kemudian dari pulau-pulau Makassar, Butun, Banggawi, Kunir, Galiau, Salaya, Sumba, Solot, Muar, Wandan, Ambuan, Maloko, Timur, Tanjung Nagara di Kapuas, Kantingan, Sampit, dan Kutalingga, Kutawaringin, Samas, Lawai, Kandangan di Landa, serta Sumedang, Tirem, Sedu, Buruneng, Kalka, Saludung, Solot, Pasir, Baritua, di Sawaku, Tabalung, Tanjung Pura, dan beberapa pulau lagi kerajaan-kerajaan kecil di pulau-pulau sekitar bumi Nusantara. Demikianlah kekuasaan Kerajaan Kediri berada di sebelah timur bumi Nusantara. Dengan demikian, kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Sriwijaya, senantiasa baik dalam persahabatannya. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini. Dengan demikian semakin mantaplah kita meyakini adanya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Ini terbukti dari adanya catatan peperangan besar antara Kerajaan Sriwijaya melawan Kerajaan Kediri dalam buku Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang ditulis hampir 400 tahun yang silam. Demikianlah pemirsa, sebelum diakhiri dimohon untuk ketik like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Ingat pemirsa, subscribe itu gratis. Terima kasih.